ya. Seperti bunyinya, hakim ingin apa? Menerapkan seperti bunyinya, ada perasaan sendiri bagi hakim itu tidak adil. Kenapa? Kalau misalnya kerugian hanya dibebankan kepada pengendara mobil, ada perasaan bagi hakim tidak adil karena korban juga juga melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan melawan hukum juga. Ya kan? Maka selayaknya korban itu juga ikut menanggung kerugian itu, ya. Karena nah, bagaimana caranya? Ketentuannya tidak mengatakan begitu, ya. Ya, caranya hakim itu mencari asas hukumnya. Akhirnya melalui reasoning, ya, penalaran, ya, dia buat apa, rumusan-rumusan, dia buat argumentasi untuk sampai pada asas hukum itu. Dia menemukan asas hukum bahwa sebetulnya pasal 1365 ini dilandasi oleh asas hukum barang siapa yang bersalah dia harus bertanggung jawab, gitu. Itu asas hukum kan? Siapa yang bersalah dia harus bertanggung jawab. Oleh karena kesalahan pada kerugian ini dilakukan oleh dua pihak, maka kedua-duanya harus bertanggung jawab, gitu. Nah, maka wujudnya adalah ya kedua belah pihak dibebani tanggung jawab untuk mengganti rugi, sehingga kerugian tidak sepenuhnya harus diberikan oleh pengendara mobil. Nah, dengan itu apa yang terjadi kemudian? Hakim melakukan penyempitan, ya. Pasal 1360 ini tumbuh tapi dipersempit, ya. Dipersempitnya apa? Ya, katakanlah ditambah frasa, ya. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, kan itu, ya. Bisa ditambah dalam pikiran hakim itu sepanjang, gitu ya, sepanjang korban tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau korban melakukan kesalahan, nah, itu ditanggung bersama. Kira-kira begitu, ya, pembentukan. Tentu hakim harus pintar memformulasikan sehingga dia sampai pada kesimpulan asas hukum itu. Begitulah, ya. Jadi bisa disimpulkan dari kaidah hukumnya. Asas hukum sebagai jantung, kata kata siapa? Kata Profesor Sacipto. Apa yang dimaksud jantung, ya? Ya, dia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ya. Tadi contohnya barang siapa yang melanggar, barang siapa yang bersalah, dia harus bertanggung jawab. Luas sekali itu kan artinya. Salah dalam apa saja, ya, harus bertanggung jawab, ya. Maka derivasinya adalah pasal 1365. Turunannya adalah pasal 1365. Apakah dengan 1365 dengan asas hukumnya ini pas? Tidak pas. Itu ya, aliran dari sana asas hukumnya masih tahu luas, masih bisa melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang lain, gitu. Ya. Tidak berarti begitu dia diterjemahkan, diambil untuk 1365 maka dia habis, tidak, ya. Dia masih ada, bisa digunakan untuk penyelesaian perkara-perkara yang lain. Kemudian sebagai jantung itu juga dikatakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan rasio legis, ya. Jadi kadang-kadang suatu ketentuan undang-undang itu sering kadang-kadang, ya, kadang-kadang menyebut alasannya, ya, untuk mencapai, ya, misalnya untuk mewujudkan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 misalnya, ya, maka diperlukan ini. Nah, di situ ada alasannya. Alasan yang disebut di dalam undang-undang itu dalam bahasa Latin disebut ratio scripta, ya. Rasio yang tertulis. Sedangkan kalau kita bicara asas hukum, kita tidak bicara rasio yang tertulis dalam peraturan itu, tapi rasio legis, ya, rasio hukumnya, gitu, ya. Nah, tadi saya katakan walaupun telah melahirkan aturan, akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya.
Apa bedanya antara asas dengan kaidah atau dengan peraturan hukum? Ya, tentu dia bersifat lebih umum. Kaidah hukum itu lebih konkret. Ya, ya. Konkretnya apa? Itu yang keempat, coba lihat, memberi atau sampai memberi atau menjatuhkan sanksi. Ya, asas hukum wilayah penerapannya lebih luas. Ya, sedangkan kalau kaidah hukum pedoman tingkah laku yang jelas, lebih konkret ya. Asas hukum dia semakin umum, semakin luas, semakin abstrak, ya. Karena semakin atas itu sampai kepada nilainya, ya. Nilai itu adalah sesuatu yang dihargai. Kalau orang mengatakan apa yang bernilai, misalnya ada nilai mengatakan apa? Nilai mengatakan bahwa kita manusia menghargai kejujuran. Ya. Nah, kejujuran itu nilai. Maka kejujuran itu kemudian dikembangkan di dalam asas hukum, kembangkan lebih lanjut di dalam peraturan hukum ya. Dari kejujuran kemudian sampai kemudian wan prestasi sampai kemudian sanksi-sanksinya gitu. Asas hukum belum membebani kewajiban, tapi kalau kaidah hukum sudah membebani kewajiban. Biasanya kalau sudah ada kewajiban berarti sudah ada hak juga ya. Asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja tidak langsung, tetapi harus melalui interpretasi. Ya, tadi dikatakan bahwa ada asas hukum, barang siapa bersalah, dia bertanggung jawab. Ya. Itu merupakan hasil interpretasi dari pasal 1365. Hasil penafsiran, berusaha menafsirkan dari 1365. Ya. Nah, maka disitulah penemuan hukumnya memiliki daya kerja tidak langsung. Jadi tidak langsung itu artinya tidak langsung disebut di dalam kaidah hukumnya ketentuan tadi, barang siapa bersalah dia harus bertanggung jawab. Ya. Kaidah hukum sudah memberikan sanksi, ya. Terus asas hukum itu tidak diberlakukan. Beda dengan kaidah hukum, itu diberlakukan melalui pemegang otoritas, undang-undang, ya, atau pejabat eksekutif, ya, pejabat legislatif, ialah undang-undang, ya, hakim, ya, berlakukan. Kalau tidak diberlakukan, dia kalau tidak ada pernyataan keberlakuan dari kekuasaan dari pemegang otoritas, dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa, ya. Sehingga asas hukum itu letaknya lebih pada pada tataran apa pada tataran etika, pada ada tataran moral, ya. Kemudian di samping asas kita kenal juga sistem hukum, ya. Sistem hukum apa itu? Susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Ya. Jadi di dalam sistem itu terdapat berbagai subsistem yang saling berhubungan. Ya. Dan karenanya tidak mungkin ada pertentangan. Sistem mencegah terjadinya pertentangan antar kaidah hukum yang akan menyebabkan keberadaan hukum menjadi problematis dan tidak fungsional untuk mewujudkan tujuan keberadaannya. Ya. Tujuannya keberadaannya untuk ketertiban karena dilepaskan dari bagian sistem maka ya menjadi problem gitu. Karena itu eh, memahami suatu kaidah harus dalam kerangka sistemnya supaya tidak terjadi pertentangan. Dalam sistem terdapat suatu prinsip, ya. Ada tiga paling tidak, ya. Ini
Tidak boleh terdapat pertentangan, baik dalam pembentukan ya, pertentangan, pembentukannya ya, timbal tindih dan duplikasi. Ini eh, perbaikilah apa rumah, tidak boleh terdapat suatu pertentangan ya, baik dalam pembentukannya ya maupun tumpang tindih atau duplikasi antara bagian-bagiannya ya. Mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Menyeluruh, berstruktur, dan terangkai secara bulat yang keseluruhan mesin-mesinnya, maksudnya keseluruhan subsistemnya, mempunyai hubungan fungsional. Ya, ya. Nah, ini kalau kita bicara hubungan antar suatu kaedah dengan kaedah yang lain dalam suatu negara. Ya. Anda mungkin pernah menemukan satu undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang yang lain. Ya. Suatu sistem harus memberikan jalan keluar. Ya. Sistem harus memberikan jalan keluar apabila nampak ada pertentangan-pertentangan itu. Ya. Jalan keluarnya antara lain ya asas-asas itu. Misalnya kalau dalam perundang-undangan ada asas lex speciali, derogat legi generali, ya, yang lebih khusus akan menyampingkan ketentuan yang lebih umum, ya. Terus ada lex posteriori derogat legi anteriori, yang lebih baru akan menyampingkan yang lebih lama, ya. Yang ketiga ada lex superiori derogat legi inferiori. Ketentuan yang lebih super ya, lebih tinggi derajatnya akan menyampingkan ketentuan yang lebih rendah ya. Nah, itu asas tapi di dalam perundang-undangan guna menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan timbulnya pertentangan antar subsistem. Ya. Nah, di negara-negara di dunia ini kemudian ada yang namanya penggolongan, ya, digolong-golongkan. Oh, itu sistem hukum Eropa kontinental. Oh, itu sistem hukum Anglo-Saxon. Apa sih dasar penggolongannya itu ya? Dari sistem itu paling tidak ada 5 hal ini. Ya. Ada perkembangan kesejahteraan, ya, karakteristik pola berpikir konseptual tentang hukum, kekhususan peranata-peranata hukum, atau tipe sumber hukum yang diakui dan dipergunakan, dan yang terakhir ideologi. Ya, ideologi. Artinya ideologi itu apa ya? Cita-cita ya, cita-cita suatu bangsa itu apa? Gitu ya. Cita-cita yang diyakini, yang dengan cita-cita itu menjadi ukuran juga menentukan kesesuaian atau tidaknya kebijakan-kebijakan yang kemudian timbul gitu. Ya. Perkembangan kesejarahan ini yang bisa saya jelaskan ya. Sistem hukum kontinental dikenal juga dengan sistem hukum atas dasar kodifikasi. Di sini lebih mementingkan hukum yang tertulis. Ya. Dari mana asalnya? Dari Romawi, ya, Kode Justinianus. Tentu juga ada pengaruh hukum Jerman sehingga ada yang menyebutnya Romano-Germani legal system. Nah, ciri-cirinya apa negara-negara sistem hukum kontinental memiliki undang-undang dasar, ya, meskipun tidak mengenal judgment law. Judgment law itu adalah jurisprudensi, ya, hukum yang dibuat oleh hakim,
Tetapi peran putusan hakim sebagai sumber hukum makin penting, makin penting. Karena dulu-dulunya dari dulu semakin penting, semakin penting. Ya. Ya. Kita lihat ya di sini hukum Romawi itu juga mendapat pengaruh dari hukum kanonik, hukum Katolik ya, dan hukum kebiasaan Prancis. Dalam perkembangan lebih lanjut, misalnya pula sistem hukum campuran, hybrid legal system, seperti Filipina, Afrika Selatan, Kanada, Louisiana, negara bagian Amerika, Yunani, dan lain-lain. Artinya di situ ada ciri hukum kontinental dan ada ciri hukum Anglo-Saxon. Ya. Bahkan Skotlandia itu bagian dari Inggris, ya. Sistem hukumnya lebih dekat pada sistem kontinental. Ya. Perkembangan kesejarahan, masih perkembangan kesejarahan, ya. Hukum Eropa kontinental berkembang dari hukum berkembang dari hukum tidak tertulis as, sebagai asas hukum kebiasaan, bukan atas ya, kebiasaan lokal, menjadi hukum tidak tertulis yang berlaku untuk seluruh kerajaan Inggris ya. Ini apa Anglo-Saxon. Konstitusi tidak tertulis. Ya. Peran penting jurisprudensi judgment law, walaupun makin surut, ya, sejalan meningkatnya peran parlemen menghasilkan undang-undang, juga keanggotaan pada Uni Eropa, ya. Itu artinya dia campur dengan Belanda, dia campur dengan Belgia, dia campur dengan Jerman, ya. Maka eh, judgment law yang tadinya ketat ya kemudian menjadi tidak ketat lagi. Sampai sekarang Inggris tidak punya undang-undang dasar, tetapi telah ada berbagai konstitusi tertulis ya, non documentary constitution ya, ini kata C.F. Strong ya, seperti Magna Carta, Bill of Rights, dan Act of Parliament of Human Rights ya. Jadi sekalipun dia mengikuti hukum tidak tertulis ya, nah, tetapi pada dasarnya dia punya juga dokumen-dokumen hukum tertulis gitu. Berbagai negara yang termasuk dalam sistem common law juga menunjukkan perkembangan yang berbeda. AS, India, Singapura, Malaysia, semua negara Afrika disusun atas dasar undang-undang dasar dan sejak semula memberikan peran penting perkembangan hukum melalui undang-undang ya. Declaration of Independence Amerika itu kan tertulis ya. Kemudian kalau tadi perkembangan kesejahteraan juga ada karakter pola berpikir tentang hukum ya, antara Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon ya. Lebih abstrak, konseptual, dan sistematik, hukum Anglo-Saxon lebih konkret termasuk mengedepankan pendekatan melalui pengadilan, court-based approach ya. Hukum harus lebih dulu ada untuk menyelesaikan suatu persoalan. Pengadilan merupakan tempat semua persoalan hukum, ya. Cara-cara persoalan hukum bertolak dari asas-asas hukum. Sedangkan di Anglo-Saxon, ya, cara penyelesaian soal hukum ya bertolak dari case by case ya, kasus, bukan pada undang-undang yang tertulis. Nah, di mana pada setiap sistem hukum ada peranan tetap peranata hukum atau lembaga-lembaga hukum yang hanya ada pada sistem hukum itu. Pada sistem hukum lain tidak ada ya. Misalnya consideration. Consideration itu kalau ada perjanjian ya, kedua-duanya harus, para pihaknya harus berprestasi ya. Harus berprestasi. Tidak bisa salah satu pihak aja yang berprestasi. Misalnya kalau kita lihat perjanjian hibah ya, di kitab perjanjian hibah. Satu pihaknya kan tidak melakukan prestasi apa-apa, dia hanya menerima. Yang satu adalah memberi ya, memberikan prestasi. Yang satu tidak memberikan prestasi karena hanya menerima. Nah, yang demikian itu di negara Anglo-Saxon tidak dimasukkan sebagai perjanjian.
karena consideration hanya ada pada salah satu pihak. Ya, tuh. Berarti kita masuk perjanjian di sistem Eropa kontinental. Kemudian di sana ada Pranata Trust, ya, suatu peranata keuangan demi kepentingan penerima dana, ya, panjang ini ya. Kemudian ada Pranata Tort. Tort itu semacam perbuatan melawan hukum, tetapi juga ada sanksi pidananya. Ya. Kemudian ada estoppel. Ya. Jadi kalau sudah bersaksi, ya, maka dia tidak bisa dicabut. Ya. Ini lembaga-lembaga ini tidak ada di sistem hukum Eropa kontinental. Ya. Nah, tipe-tipe sumber hukum yang diakui dan dipergunakan, ya, antara berbagai macam sistem hukum. Misalnya, bagaimana kedudukan putusan hakim atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Tentu kalau kita lihat di sini, di negara Anglo-Saxon lebih memberikan peran pada putusan hakim dibandingkan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Nah, awalnya perbedaannya demikian ekstrim, ya, tetapi dalam praktek kini semakin memudar, ya. Pada sistem common law sekarang juga mengenal hukum-hukum tertulis, ya. Sebaliknya dalam sistem Eropa kontinental juga mengakui jurisprudensi sebagai sumber hukum, ya. Jurisprudensi sebagai sumber hukum. Apa jurisprudensi? Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap sehingga, ya, isinya dapat dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam perkara yang sejenis, ya. Itu jurisprudensi. Ya, dulu dia berperan di negara-negara Anglo-Saxon, di negara-negara Eropa kontinental lebih meletakkan hukumnya itu pada hukum berbentuk undang-undang. Tapi sekarang perbedaan yang tadinya ekstrim sekarang menjadi lebih moderat. Buktinya negara-negara Anglo-Saxon juga sekarang mulai banyak menerbitkan undang-undang, ya, yang nantinya pastinya dapat menggeser keberlakuan undang hukum yang tidak tertulis itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah ideologi itu pandangan hidup bangsa, ya, itu akan mempengaruhi sistem hukum suatu negara. Ya, kalau di Indonesia kan negara apa hukumnya harus Pancasilais, ya, harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Ya. Tapi ternyata pada dua sistem hukum besar ini yang berlaku di seluruh dunia, yaitu Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, ternyata perbedaan ideologi itu tidak begitu berperan dalam mempengaruhi terbentuknya sistem hukum pada masing-masing negara. Ya. Sebagai contoh di sini adalah di Eropa, ya, dua-duanya penganut liberalisme ideologinya, ya, bukan sosialisme, bukan kolektivisme, tapi liberalisme, liberal, ya, yang lebih mendekati kapitalis. Ya. Itu sama mereka di negara-negara Eropa itu. Ya. Tetapi kemudian melahirkan hukum yang berbeda. Satu lebih menitik beratkan pada undang-undang, yang satu lebih menitik beratkan pada putusan hakim jurisprudensi. Jadi itu tidak selalu sama. Ya. Tentu nanti akan kelihatan perbedaannya lebih menonjol jika dibandingkan dengan socialist law.
hukum yang berlaku di negara-negara sosialis. Saya belum banyak belajar nih hukum ini ya, hukum di negara-negara komunis. Nah, atau Islamic law, hukum Islam ya. Itu hukum Islam dasarnya bukan liberalisme. Ya. Apa sistem hukum sosialis itu yang baru muncul di Uni Soviet tahun 1930-an ya. Ini kemudian menyebar mengikuti kelahiran berbagai negara komunis di luar negeri ya. Sebagian kemudian sudah terpisah-pisah lagi ya. Tuh. Cekoslowakia, ada Ceko, ada Slovakia ya, kemudian Yugoslavia melahirkan Montenegro, Bosnia ya. Nah, silakan yang ingin melanjutkan diskusinya. Sementara ini saya stop. Mohon izin, dok. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Tadi terkait Nah, dengan apa hukum perdata yang tadi sempat dibahas. Sebetulnya di lapangan itu banyak sekali yang misalkan pergantiannya itu hanya seberapa apa hanya semampunya gitu, tanpa nah. harus melihat apakah itu besar kecilnya. Nah, menurut Hmm. hukum itu apakah diperbolehkan atau misalkan itu juga harus apa deal-dealan antara korban dan pelaku? Demikian, dok. Terima kasih. Iya, kalau hukum perdata kita ya pada dasarnya kan pluralistis ya. Ya, menurut pasal 131 Yunto 163 IS Indices Stadrechtling ya. Indonesia bukan Indonesia, Hindia Belanda itu warganya dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan Bumi Putra, ada golongan Timur Asing, dan ada golongan Eropa. Ya. Untuk golongan Eropa adalah berlaku hukum Eropa, yaitu BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Sedangkan untuk Bumi Putra itu berlaku hukum adat ya. Dan untuk Timur Asing berlaku hukum kebiasaannya ya. Nah, pada dasarnya menurut sistem Eropa kontinental itu kan ada pemisahan ya. Lebih ada pemisahan walaupun sekarang tidak mutlak lagi antara hukum privat dengan hukum publik ya. Hukum publik adalah hukum yang antara lain cirinya ya, tingkat kelenturan pemberlakuannya itu apa ya, tingkat kelenturannya itu minimal ya, artinya dia lebih strict untuk diberlakukan ya, lebih strict untuk tidak dapat disimpangi oleh para pihak, berbeda dengan hukum privat ya. Hukum privat, hukum perdata, hukum dagang, dia lebih banyak memberikan kebebasan ya kepada masyarakat untuk memilih hukumnya ya, sehingga pada kenyataannya ya banyak orang bumi putra ya, katakanlah kalau sekarang ini pribumi ya, yang semestinya bagi dirinya itu tidak berlaku BW, kitab undang-undang hukum perdata, tapi dia memilih hukum itu yang berlaku bagi dirinya. Ya, ada pilihan-pilihan yang memang disebut dalam perjanjian-perjanjian dalam hubungan-hubungan sosial untuk memilih hukum BW ya. Ada tindakan-tindakan yang mencerminkan pilihan. Misalnya bersengketa di pengadilan mendalilkan ya ketentuan-ketentuan dalam BW itu untuk kepentingannya. Lawannya juga demikian ya. Maka pada posisi seperti ini hakim mengikuti penyelesaiannya ya. Jadi saya katakan kalau hukum privat kelenturannya ya lebih toleran ya dibandingkan hukum publik ya, karena pada hukum publik itu khususnya pidana ya
ada yang namanya asas legalitas ya. Sedangkan ini lebih banyak pada kebebasan otonomi para pihaknya. Ya, itu. Gimana? Terima kasih, Dok. Ada yang lain? Bertanya dok, Prof. Silakan. Siapa Eh, Pak? Nama Zes ya. saya Zeis, ya Zeis. Eh, Eh, Terima kasih Prof atas tadi informasi yang disampaikan, penjelasan ke kami. Saya sebagai orang yang menghukum mulai banyak eh, belajar lah, bisa membedakan tadi asas dan makna kaidah. Eh, yang saya pertanyakan ini Prof, eh, ada fenomena pasal karet Prof. Nah, Pasal karet ini di mana dalam prakteknya juga tergantung dari eh, ya yang mungkin pihak yang atau dan strukturalnya yang punya kewenangan tentang penerapannya gitu. Eh, Contoh mungkin saya contoh kasus gitu ya, Prof. silakan. Dari sekian banyak mungkin yang saya eh, alami saja, misalnya kaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, Itu ada pasal, saya lupa pasal itu menyebutkan bahwa pengembalian pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan unsur tidak pidana. Dan yang saya ketahui itu bahwa untuk memenuhi unsur eh, katakanlah satu kasus itu bisa naik ke tahap berikutnya, dari ada bukti permulaan cukup ataupun ada dua bukti yang ada salah satu ada dua, yaitu mengenai unsur kerugian negara dan unsur uh, perbuatan melawan hukum. Nah, sering dalam kasusnya bahwa kami di proyek itu ya, itu kan ada pengaduan, kemudian ada proses tentu di PH ini bahwa kita sudah diaudit gitu. Singkat cerita bahwa kerugian negaranya sudah sudah Budi. terjawab ya, Oh, kemudian ya. tapi kan tetap tadi eh, karena tadi ada yang perbuatan hukum ya, kami harus menghadapi proses pemeriksaan kaitan dengan tanggal-tanggal segala macam, sehingga katakanlah salah tanggal salah ketik pun bisa memenuhi unsur itu. Nah, kaitan dengan kasus ini gitu, kaitan dengan asas dan kaidah bagaimana, Prof? Mungkin. Ya, saya mencoba untuk apa? Untuk memberikan jawaban ya. Pertama begini, sanksi hukum itu ya pertama tidak dibuat kaku ya, selalu ada koridor ya. Misalnya dihukum selama-lamanya sekian ya. Nah, yang baru malah selama-lamanya sekian, serendah-rendahnya sekian ya. Nah, di situ ada koridor yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilannya gitu. Kan itu. Jadi tidak kaku. Itu kalau Anda menyebut pasal karet ya kira-kira seperti ini ya. Ketentuan hukum itu selalu betul pasal karet itu seperti itu. Yang kedua, di diskusi kita pertama, memang sejak semula hukum itu dilahirkan, sering saya sebut cacat sejak lahir ya, undang-undang itu, karena dia merupakan pergumulan atau pertentangan-pertentangan dibuat dalam konteks pertentangan-pertentangan kepentingan ya, kepentingan ekonomi, kepentingan biologi, kepentingan ini di DPR ya. Sehingga mana kepentingan yang diprioritaskan? Kalau bisa hukum itu merupakan integrasi dari semua kepentingan ya.
ternyata kepentingan itu kemudian tidak bisa diwujudkan semua sehingga harus ada prioritasnya. Ya. Dari situlah maka ternyata hukum tidak menampung semua, ya. Hukum memilih, ya. Kalau sudah memilih itu orang bisa menyimpulkan, oh ada pandang bulu, ya, ada tebang pilih, ya, itu kan mana yang dipilih itu. Ya memang begitulah. Nanti masyarakat mengalami prioritas mana yang akan dibangun lebih dulu, ya. Sehingga sering juga ketika diterapkan dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam masyarakat itu, ya. Misalnya situasinya situasi pemberantasan korupsi, ya, masih euforia di situ, ya. Maka hakim akan takut memberikan putusan yang membebaskan terdakwa korupsi, padahal dalam fakta persidangannya tidak terbukti. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang berat tergantung pada euforianya. Ya. Mungkin Anda mengalami euforia ini, ya, karena euforianya masih pada penegakan korupsi, ya, sekalipun kemudian audit keuangannya itu sudah tidak terbukti, tapi melawan hukumnya yang jadi persoalan, ya, melawan hukumnya bahwa pengembalian tidak menghilangkan unsur melawan hukum dari perbuatan itu, paling-paling meringankan, kan begitu. Nah, ada kata meringankan, ada kata memberatkan, kembali ini membuktikan adanya pasal karet, ya. Sebetulnya karet itu memang diberikan oleh undang-undang koridor, ya, koridor, ya, ada. Ternyata tidak dibutuhkan, hanya dia salah prosedur, ya, salah prosedur. Nah, nanti ketika kita belajar hukum pidana, melawan hukum itu ada melawan hukum material dan ada melawan hukum formil, ya. Ada tindak pidana formil, ada tindak pidana material. Kalau tindak pidana material, sesuatu menjadi tindak pidana apabila sudah apabila peristiwanya itu menimbulkan, ya, kerugian, ya. Nah, ada yang formil, tidak perlu ada kerugian asal sudah memenuhi rumusan undang-undang, gitu, kira-kira gitu, ya. Jadi Anda berhadapan pada tadi, ya, berhadapan pada apakah pengembalian itu pengembalian uang negara, ditemukan ternyata ada uang negara yang harus dikembalikan itu menghilangkan unsur korupsinya atau tidak. Nah, ada satu hal lagi yang sering dipertimbangkan pada proses pengadilan adalah mens rea, ya. Mens rea, niat jahat, ya, niat jahat, niat jahat untuk melakukan kejahatan itu ada enggak itu, ya. Nah, itu dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan. Gimana Pak Zes? Pak Zes? Ya, Prof. Terima kasih, Gimana? Prof. Ya, Kalau belum jelas silahkan kita kembangkan lebih lanjut. ya mungkin Ya, saya lebih ke hulunya gitu, Prof. gitu ya. Bahwa kan pembuatan undang-undang, ya, seperti negara kita itu kan kalau istilah Inggrisnya lawmaker itu kan di Iya, DPR DPR. untuk Proses undang-undang. politik gitu ya. Ya. Kan tadi pasal karet segala macam kan di sana gitu lahirnya gitu, Prof. Terlepas mungkin dari pemerintah yang mengajukan, tapi kan di sana juga pada intinya karena sistem pemerintahan kita seperti itu, sehingga memang ada pengasahan dari DPR. Nah, kaitan dengan asal dan kaidah tadi, sebetulnya ya memang sih akhirnya kan kata Prof tadi bahwa hukum ini memang fleksibel, sehingga kalaupun terjadi satu tidak memenuhi prinsip keadilan, salah satu sebagai filosofi hukumnya ada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan satu katakanlah judicial review. Kalau dalam kaitan ini gitu, Prof, sejauh mana sih pembakalan kaitan asas kaidah hukum ini kepada legislatif ini, Prof, secara sistem pemerintah, sistem di hukum di Indonesia. Itu mungkin, Prof. Ya, ya, badan legislatif, keanggotaan dalam legislatif itu kan dilakukan melalui proses, ya, melalui proses politik, ya. Katakanlah kalau di kita yang namanya pemilu, ya.
Pemilu itu. Pemilu memilih anggota legislatif yang salah satu kewenangannya adalah membentuk undang-undang, ya kan itu. Nah, tentu saja tidak semua, bahkan sebagian besar ya, sebagian besar politisi atau kemudian orang-orang yang dilahirkan dari proses politik menjadi anggota legislatif ini tahu tentang teknik pembentukan perundang-undangan, gitu kan. Termasuk juga tahu asas-asas yang harus dijadikan pegangan dalam pembentukan perundang-undangan. Ada mereka yang pola pikirnya adalah pola pikir empiris ya, ada yang pola pikirnya adalah pola pikir rasional deduksi gitu ya. Nah, ini semua dipertemukan di badan legislatif untuk melahirkan undang-undang. Karena itu di dalam prosesnya para anggota legislatif ini kan diberi kewenangan untuk mengangkat ya staf khusus ya, staf khusus. Tinggal sejauh mana para anggota dewan ini dalam mengangkat staf khusus itu mereka mengangkat ahli-ahli legislasi ya. Ahli-ahli atau mereka juga diharapkan pada prioritas juga ya. Saya akan mengangkat ahli-ahli ekonomi gitu. Bukan ahli-ahli legislasi ya. Kan mereka tergantung mana prioritas mereka gitu. Yang staf khusus itu luas ya. Kalau kemudian nanti dalam pembentukan perundang-undangan, ini yang akan berperan itu adalah staf-staf legislasi ini ya, dalam membentuk undang-undang. Kalau dia udah benar tentu saja ketika produk jadi ya akan sangat kecil dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu. Ya. Karena sudah dibuat dengan teknik perundang-undangan yang pembuatan perundangan yang benar gitu ya. Ya itu. Nah, kalau kemudian yang berperan yang lain, nah ini bisa bisa apa? Bisa menimbulkan problem. Karena itu masih ditemu juga bahwa dalam pembentukan perundang-undangan itu adanya uji publik ya, publik terhadap rancangan undang-undang. Ya, undang-undang yang bagus adalah undang-undang yang mengalami uji publik. Mungkin dari sudut publik adalah bicara tentang substansinya, ya. Tapi dari sudut publik yang lain, misalnya ahli hukum, dia akan bicara teknik memformulakannya, itu kan, diformulakan, dirumuskan bagaimana itu. Ya, kalau sehingga panjang membuat undang-undang itu langkahnya panjang. Ya. Karena itu eh, langkah pembentukan kodifikasi itu ya, seperti Eropa kontinental, seperti kita dulu punya BW, itu sekarang sangat jarang dilakukan karena itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ya. Kecuali untuk ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya prosedural, ya. Tapi yang sifatnya substansial itu akan waktu yang lama. Dan bisa jadi ketika tinta terakhir undang-undang itu jadi, undang-undang itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena kebutuhan masyarakatnya sudah berkembang sedemikian cepat. Ya. Karena itu sekarang kelahiran undang-undang itu lebih bersifat parsial, sektoral, ya, tidak lagi dalam bentuk kodifikasi seperti kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Perkembangan masyarakatnya sedemikian cepat. Saya yang bisa tangkap begitu Pak Zes ya. Penjelasan yang bisa saya tangkap yang dari masalah yang Anda sampaikan itu yang bisa saya sampaikan itu. Ya. Ya. Gimana kira-kira? Satu lagi, Prof. Boleh silakan. Kalau kaitan dengan amandemen undang-undang, Apa? amandemen undang-undang dasar, amandemen undang-undang dasar, Oh ya, amandemen dasar ya. yang katanya juga ini ya kan mungkin fenomenal ya, dengan waktu reformasi yang kita anggap undang-undang dasar itu sakral ternyata bisa berubah juga. Ada tentu dengan mekanisme. Itu apakah itu juga merujuk ke asasnya dulu gitu, Prof? Ya. Menjadi kaidah atau seperti apa? Ya. Undang-undang dasar gitu kan itu sangat
sangat fundamental sekali gitu kan. Iya, iya. Itu. Ya, itu tentunya tidak terlepas dari tekniknya ya. Kalau dia itu sifatnya terlalu teknis ya, tidak akan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar tentu dia akan lebih pada memuat asas-asas hukum ya, yang nanti kemudian akan diterjemahkan lagi lebih lanjut pada undang-undangnya ya. Nah, sehingga ketika mengalami amandemen ya, yang akan sering diamandemen itu adalah undang-undangnya, bukan undang-undang dasarnya kan gitu. Nah, tentu ini membutuhkan keahlian dan kearifan ya. Karena ada sekolongan orang kalau keinginannya itu masuk dalam undang-undang dasar gitu ya, maka itu lebih 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 dalam tanda kutip lebih merasa diamankan daripada itu masuk dalam undang-undang yang terlalu mudah perubahannya. Kalau dalam undang-undang kan perubahannya kan simbol majority ya, setengah tambah satu itu sudah. Tapi kalau undang-undang dasar kan tidak seperti itu, tidak setengah tambah satu, dia lebih lebih bukan simbol majority ya, tapi apa istilahnya lupa saya, pokoknya dengan mayoritas yang lebih berat gitu kan, 2/3 segala macam itu untuk bisa melakukan perubahan. Dulu memang undang-undang dasar kita ditempatkan sebagai sesuatu yang sakral, jadi seakan-akan itu tidak bisa diubah ya. Kesakralan itu diucapkan tentu lebih lebih disebabkan oleh kepentingan-kepentingan politik ya pada saat itu. Katakanlah siapa dulu Undang-Undang Dasar mengatakan presiden dapat dipilih kembali ya tanpa ada pembatasan. Pada saat itu tentu saja bagi bagi pemegang kekuasaan itu merupakan peluang untuk selalu berkuasa, tapi kemudian dibatasi kan. Nah, ini juga terjadi juga di Amerika seperti itu. Awalnya Declaration of Independence, Konstitusi Amerika itu tidak membatasi ya, tetapi kemudian pada saat presiden lupa saya Eisenhower atau apa ya, dia mau dipilih yang ketiga dia tidak mau ya. Sehingga Eisenhower pada saat George Washington itu ya, ketika dia tidak mau, dia meletakkan itu sampai berikutnya menjadi kebiasaan saja tidak tertulis ya. Akhirnya di amandemen jadi tertulis 2 kali masa jabatan itu. Jadi pilihan apakah suatu suatu kaidah hukum harus masuk ke undang-undang yang tinggi derajatnya atau yang biasa-biasa saja, itu juga ditentukan oleh proses politik ya pada badan legislatif itu. Kalau dia merasa bahwa itu bagi dia sesuai dengan ideologinya, dia ingin masuk ke undang-undang dasar sehingga tidak gampang diubah gitu ya. Tapi sekarang ini kan hampir-hampir ideologi itu tidak menjadi pedoman dari para politisi ya di DPR, partai-partai hanya partai tertentu saja yang masih berpegang pada ideologi, yang lain pada perkembangan praktis ya, sehingga ke sini tidak banyak mengganggu undang-undang dasar ya, ributnya pada undang-undang saja. Sampai sekarang yang satu hal yang topiknya masih ingin masuk kembali undang-undang dasar adalah masalah GBHN ya, garis-garis besar haluan negara. Ingin ada lagi ya, itu seperti dulu, sehingga presiden itu disebut mandataris MPR. Ya, sekarang presiden terpilih dengan membawa programnya sendiri gitu kan. Nah, ya dikhawatirkan tidak berlanjut ya. Ada yang mangkrak segala macam, ada yang ketakutan akan mangkrak gitu ya. Belum apa-apa sudah ketakutan akan mangkrak ya. Jadi harus sering-sering ketemu dengan presiden terpilih yang baru gitu ya, supaya pesannya diingat terus. Itu Pak Zes. Ya, Prof. Sedikit lagi, Prof. Sedikit lagi, Prof. Gimana? Tadi kan dari tadi dibahas tentang ideologi. Nah, kita uh, sudah jelas buat kita bahwa ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Di mana di Pancasila keempat kan kita akan berpindah
perwakilan. Nah, jadi dulu ada ya apa tidak kurang tahu apakah itu memang ke dalam undang-undang atau apa. Ada yang namanya musyawarah untuk mufakat. Nah, Tapi memang sekarang kan banyak voting gitu. ya. Itu menurut Prof ini itu sudah kaitan dengan asas atau memang ada kaidahnya? Ya, saya mengatakan voting itu juga musyawarah mufakat itu. Ya, karena ketentuan tentang voting itu kan diatur kan dan Ya. dimufakati gitu kan. Jadi Ketentuan kalau tentang dulu voting. musyawarah itu biasanya mufakat Iya, aklamasi ini ternyata bisa tadi ya mufakat. Terus kan keluar dibuka lagi ruang. ketentuan yang disepakati juga dalam hal mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak gitu kan. Nah, itu kan Ya. akhirnya prosedurnya juga jadi mufakat gitu ya. Gitu. Jadi kaidah ya Prof ya bahwa Iya, yang terbanyak eh, tadi eh. menjadi itu kaidah. Menjadi kaidah karena itu memberikan kewenangan untuk memutus ya. Sebab bisa buntu juga itu ya. Bisa buntu juga kalau sampai suatu rancangan undang-undang tidak bisa diputus, maka bahayanya apa masyarakat kehilangan orientasi ya, orientasi gitu. Nah, saya kembali lagi tadi apa betul ideologi negara itu Pancasila gitu kan. Saya kok tidak bisa menyebut ideologi karena kalau ideologi nanti bisa melahirkan apa mono melahirkan lupa saya namanya apa ya satu landasan ya. Padahal dulu sudah disebut Pancasila itu adalah ideologi terbuka itu ya, sehingga yang mengisinya lebih tekanannya kemana boleh-boleh saja. Dia ya pandangan hidup bangsa saja, tidak pada ideologi negara ya. Kalau ideologi negara jadi monolitik ya, monolitik kembali kepada dulu ya, adanya asas tunggal ya. Yang akhirnya asas tunggal itu tidak mungkin direformasi ya digugurkan lagi asas tunggal itu. Dulu Pak Harto kan asas tunggal ya monolitik, monolitik artinya semua partai asasnya sama gitu kan. Hanya berusaha membedakan tekanan yang itu tentu saja sulit ya. Hal-hal yang sifatnya kualitatif sulit untuk ditetapkan sebagai sebuah kesepakatan karena akan melahirkan kuantifikasi yang berbeda ya. Tuh. Itu Pak Ses? Ya, terima kasih. Ya. Baik, masih ada yang lain barangkali. Izin Prof, Ya, gimana Yusuf? izin diskusi Prof. Ya, Tadi kan kalau saya menyimak dari materi itu kan ada prinsip sistem ya Prof. nah, Nah ini kan kalau nggak salah tadi saya menyimak tuh tidak boleh terdapat suatu pertentangan gitu Prof. ya, Nah ini mungkin sebenarnya agak menyambung dengan beberapa pertanyaan yang tadi dari rekan-rekan Prof. Ya artinya mungkin gini Prof. Ketika ada satu permasalahan audit gitu ya, Prof. Itu kan pasti ada dasar audit ini yang menjadikan auditnya seperti apa gitu kan. Nah, ini contoh misalkan dari sisi kontrak gitu, Prof. Ketika kontraknya ini kan sudah diatur tuh, Prof. Kalau dari sisi proyek mungkin kontrak terhadap jasa konsultasi misalkan atau konstruksi itu kan berdasarkan jenis kontraknya ada yang memang diaudit secara keuangan, ada yang diaudit secara hasil produk gitu, Prof. Tapi kenyataannya dari sisi pelaksanaan tim audit gitu ya, itu kan menyasarnya langsung ke audit keuangan gitu ya, Prof. Nah, artinya ini kan secara apa namanya SOP ataupun prosedur auditnya ini kan tidak berjalan sesuai dengan mestinya gitu, Prof. Nah, ini bagi kita menyikapi itu ataupun apa dalam membatalkan ataupun mungkin menyanggah gitu ya dari sisi auditnya itu secara kaidah ataupun aspek hukum seperti apa, Prof? ya. Itu kan berarti ada dispute ya, Betul, ada dispute tentang prosedur audit ya. betul, Apakah tentu negara kan menentukan otoritas melakukan audit itu paling tidak ada banyak tempat ya. Misalnya apa di tingkat Irjen atau betul, di BPKP atau di BPK ya.
Ya. Nah, itu ya mana yang dijadikan itu. Nah, pertanyaannya pedoman-pedoman audit ini kan saya kok menangkapnya selama ini kan sudah dipublish ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi gitu ya. Nah, tentu saja judgement-nya bisa salah ya ketika melakukan audit itu. Sehingga sampailah ini ke pengadilan untuk membuktikan adanya kerugian negara atau tidak ya. Mereka Betul. mengatakan kerugian negara berdasarkan audit ini gitu kan. Nah, setahu saya ada seri-serinya itu apa prinsip akuntansi itu ya, seri mana yang diperlakukan. Nah, bagaimana di persidangan kalau misalnya audit yang dilakukan tuh ternyata salah, ya kan gitu. Paling tidak menurut kita itu nggak tepat, itu sebenarnya nggak ada kerugian negara ya karena gini-gini. Tentu kita harus hadirkan saksi ahli, ya saksi ahli. Tentunya dari akuntan juga gitu kan, akuntan juga. Ya bagus-bagus akuntan, mungkin akuntan yang lebih bagus adalah akuntan akuntan lama yang dulu pernah menjadi pejabat itu kan di BPK, atau guru-guru besar di universitas di akuntansi kita tampilkan sebagai saksi ahli tentang pemeriksaannya, karena itu sebetulnya merupakan penerapan dari standar akuntansi kan. Nah, apakah ini masih jadi standar? Dari standar itu bagaimana derivasinya ke bawah? Di sini yang sering terjadi dispute ya, derivasi dari prinsip itu. Ya upayanya itu kalau saya sebagai praktisi hukum ya menghadirkan itu. Apakah ada kerugian negara atau tidak gitu. Mungkin Prof sedikit lagi. Ah, ah, Nah, ketika itu audit kan kayak contoh kita merujuk kepada peraturan pemerintahnya itu ya, Prof. Bahwa memang ketika jenis kontraknya, contohlah misalkan lamsam gitu, Prof ya. Itu kan yang diauditnya itu terhadap hasil pekerjaan gitu, Prof. ya, Tidak ada audit terhadap hasil apa namanya tegas bahwa apa namanya keuangan hmm, hmm. Halo, ya, lah ya gitu. Tapi ketika ya, dia kontraknya kan auditnya tuh volume ataupun harga satuannya sendiri langsung gitu, Prof. Artinya at cost lah ya, kalau kalau kita biasa sebutnya itu at cost kalau harga satuan atau kontrak kontrak harga satuan itu di at cost. Nah ini eh, ada yang kata tadi Prof bilang di smooth ya, artinya antara dispute ya. penyamaan audit terhadap kontrak lamsam dan kontrak harga satuan. Ah, Sedangkan kalau dilihat dari Perpres-nya itu, dia ketika kontraknya lamsam hanya audit terhadap hasil produk gitu ya. Ketika ya, hasil ya. produk dari pemberi kerja itu sudah sesuai, artinya itu Ah, tidak ada audit lanjutan terhadap ah, apa namanya hmm. kerugian negara atau yang berupa uang itu gitu, Prof. Nah ini apakah bisa dibantah dengan apa namanya peraturan yang memang tadi dari Perpresnya sendiri atau seperti apa, Prof? Ya. Ya, tentu yang disebut lamsam itu kan yang akan dilihat adalah hasilnya. Betul. Ya, apakah hasilnya itu mencerminkan nilainya atau tidak, kan gitu. Yes. Betul. Ya. Nah, artinya yang akan diuji adalah kualitas produknya kan. Oke. Ya, selama kualitas produknya masuk dalam harga itu ya sudah, tidak perlu lagi dicek lagi harga satuannya di pasar. Karena pekerjaan lamsam itu adalah melihat dari rangkaian pekerjaan, bukan melihat masing-masing seperti kita memasok barang ya, suplai Betul. barang. Kalau suplai barang itu ya bisa dilihat lah, karena bahkan selalu ada ketentuannya, apabila sekian persen lebih mahal dari harga pasar maka kan selalu begitu ya, akan Ya. itu kan ya. Saya berpegang seperti itu, karena itu kalau sampai terjadi dispute di pengadilan kita harus menghadirkan yang namanya profesi appraisal ya. Profesi appraisal untuk menilai produk ini harganya berapa, dengan harga ini wajar enggak kan gitu ya. Dan sekarang kan banyak appraisal itu yang sudah katakan, kalau yang dalam tanda kutip appraisal formal resmi itu misalnya appraisal yang sering digunakan oleh OJK itu kan, ada itu kan yang
Itu kan bisa mereka disumpah itu kan untuk menentukan nilai itu. Artinya Prof, kalau kayak gitu dia kayak misalkan inspektorat, BPK ataupun Irjen gitu ya. Itu berarti dia cacat secara proses audit ya, Prof, atau Iya, cacat ya, kalau dia namanya juga lamsam gitu kan. iya. Dari bahasanya aja udah ada kelihatan kan gitu. Baik, Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Oke, makasih. Masih ada? Baik ya. Kita kalau nggak ada, saya masih ada yang ketiga. Ini yang kedua ini barusannya. 3 kali berturut-turut ya. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan ya. Memasuki lebih pada yang lebih abstrak lagi ini teori-teori hukumnya ya. Tentang apa hukum itu dan sebagainya. Makasih ya, senang saya dengan atensinya. Kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dok. wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam.